Mas Roy, sebenarnya apa sih yang membuat Mas Roy dan kawan-kawan Ya, ini tidak yakin dengan keaslian ijazah Pak Jokowi? Kan Pak Jokowi juga sudah melewati banyak hal ya, mulai dari wali kota, kemudian juga gubernur, presiden 2 kali Republik Indonesia. ya, ini tidak hanya berlaku untuk Pak Jokowi ya, gitu, tapi juga pada pemimpin Republik ini nantinya juga, gitu loh. Jadi artinya jangan sampai presiden ini terulang lagi kalau ada semacam ini. Kenapa tidak yakin? Karena jawaban dari UGM itulah justru yang membuat kami itu semakin ragu gitu loh. Dengan adanya peristiwa tanggal 15 April yang lalu, dan di situ katanya UGM itu menunjukkan semua buktinya, katanya ada 34 bukti, tidak ada satu bukti pun yang digelar awalnya. Ya, baru ketika kami kemudian berdebat cukup panjang 1 jam, dan tadinya mereka bertahan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik, saya ingatkan itu tidak termasuk pasal yang dikecualikan, baru mereka keluarkan. Dan ketika dikeluarkan itulah kemudian muncul banyak sekali kesalahan-kesalahan atau banyak sekali ketidakproperan dari apa yang disebut sebagai skripsi. Kalau skripsinya saja tidak ditandatangani dosen penguji, kalau namanya dosen pembimbingnya saja salah, kemudian titelnya juga salah, ya, kemudian di situ timbul keraguan terhadap cetakan dari skripsi itu yang itu jauh melampaui waktunya, ya pantaskah kami kemudian curiga kepada UGM gitu loh. Jadi bahkan kami sudah sampai ke kesimpulan kalau skripsinya itu jelas-jelas abal-abal, jelas-jelas tidak benar. Dengan skripsi yang tidak benar, dengan skripsi yang abal-abal, itulah makanya timbul, loh kok bisa timbul ijazah? Oke, Ijazahnya dari mana? Kalau ibaratnya orang kalau kemudian melalui satu kenapa tahap kalau gitu kan, harus Pak selain Jokowi skripsi yang sebenarnya menunjukkan, ada kenapa tidak KKN juga. menyasar ke UGM aja, Mas Roy? Tidak apa-apa loh, karena Pak Jokowi juga selalu mengatakan ijazahnya ada, gitu ya. Hanya kemudian kan tidak ditunjukkan. Sebenarnya persoalan ini benar kata Pak Jokowi tadi, ini sampel selesai. Kalau kemudian beliau tunjukkan waktu itu ya, waktu di awal itu, sehingga mungkin apa ya, ibaratnya ada insting dari para peneliti ini, kemudian akademisi yang kemudian kami ini cinta pada kampus, kemudian tidak perlu terjadi gitu loh. Karena apa? Karena sudah clear dari awal. Tapi karena tidak ditujukan, bahkan berkali-kali sidang juga Oke, tidak disampaikan, itu yang membuat kemudian muncul gitu Mbak Audrey. oke.